Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky dari PB. Ana huna ismi Atania Saida Lamkulisa Lakobi Asa Jitu min Lamongan wa ana min fasli A. Di sini kami akan menelaah buku bahasa Arab MA kelas 10 semester ganjil. Kami akan menelaah tentang kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, indikator, dan tujuan beserta materinya. Baik, yang pertama kompetensi inti dari buku bahasa Arab MA Perminatan IPA, IPS, dan Bahasa. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. Kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. Kemudian 3, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian kompetensi inti dari KMA nomor 183 tahun 2019. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di madrasah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian kompetensi dasar dari buku bahasa Arab MA Perminatan IPA, IPS, dan Bahasa, yaitu mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. Kemudian menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi dan guru dan teman. Kemudian memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik al-murafiq al-ammah fil madrasah dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya yang sesuai konteks penggunaannya.
Kemudian mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan terkait topik al-murafiq al-amma fil madrasah. Kemudian mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan fakta perasaan dan sikap terkait topik al-murafiq al-amma fil madrasah. Kemudian menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan al-murafiq al-amma fil madrasah. Kemudian kompetensi dasar dari KMA nomor 183 tahun 2019, yaitu mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. Kemudian menggambarkan perilaku proaktif dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dunia. Kemudian memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema murafiq al-madrasah al-adawat al-madrasah al-insitah fi madrasah, yang melibatkan tindak tutur memberi perintah, melarang, dan meminta izin dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-mufrad wa musanna wal jama'. Kemudian mendemonstrasikan tindak tutur memberi perintah, melarang, dan meminta izin dengan memperhatikan al-mufrad wa musanna wal jama'. Adapun indikator dan tujuan indikator pembelajaran. Poin pertama, menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan al-murafiq al-amma fil madrasah. Poin kedua, menerapkan percakapan terkait topik al-murafiq al-amma fil madrasah. Poin ketiga, menerangkan isi teks bacaan terkait topik al-murafiq al-amma fil madrasah. Poin keempat, menyusun teks tulis yang terkait topik al-murafiq al-amma fil madrasah. Kemudian tujuan pembelajaran setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca, dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan al-murafiq al-amma fil madrasah. Di slide yang sudah kami bagikan itu ada beberapa indikator yang harus diketahui oleh peserta didik dan tenaga pendidik. Yang pertama yaitu istima, yang kedua al-qiraah, yang ketiga al-kitabah, yang keempat ada al-hiwar, kemudian yang terakhir untuk latihan yaitu at-tarkib. Istima di sini mengartikan yaitu mendengarkan. Nah, di sini tenaga pendidik biasanya memberikan video atau rekaman untuk didengarkan oleh peserta didiknya. Dengan begitu bisa melatih pendengaran dan juga menangkap mufrodat mungkin yang sedikit asing, kemudian bisa ditanyakan oleh tenaga pendidik. Kemudian al-qiraah itu membaca. Jadi dari tenaga pendidik memberikan sebuah bacaan kemudian dibaca oleh peserta didik seperti itu. Kemudian al-kitabah di sini mengartikan menulis. Nah, dari tenaga pendidik biasanya memberikan catatan untuk ditulis ulang oleh peserta didik, atau bisa juga menggunakan yang pertama tadi al-istima. Jadi bisa menggunakan imla ya. Imla di sini bisa, imla itu mendikte. Jadi mendengarkan kemudian ditulis sesuai dengan apa yang dia dengar, seperti itu. Kemudian al-hiwar itu percakapan antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi di sini tuh mengaplikasikan apa yang sudah didengarkan, apa yang sudah dibaca, dan apa yang sudah ditulis, seperti itu. Jadi praktek melalui al-hiwar atau percakapan. Yang terakhir ada at-tarkib. At-tarkib ini yaitu latihan untuk para peserta didik untuk mengasah apa yang sudah dipelajari dalam istima, qiraah, kitabah, seperti itu. Juga al-hiwar. Nah, di sini disebutkan
di slide yang sudah dibagikan itu ada beberapa contoh latihan, juga teks al-hiwar, percakapan untuk teman-teman, untuk peserta didik seperti itu. Di soal yang pertama ada nomor 1, nuktoh-nuktoh fil masjid. Untuk jawaban ada 4 jawaban, yaitu yang pertama usolli, atau goda, atbahu, wa asbahu. Nah, di sini untuk mencari jawaban kita harus mencari terjemah dari apa yang dimaksud seperti itu. Jadi fil masjid itu artinya apa? Di masjid. Nah, nukta-nukta ini diisi sesuai dengan apa yang akan kamu lakukan di masjid nanti. Yang pertama ada usolli. Usolli itu apa? Sholat. Saya sholat. Saya beribadah. Gitu. Kemudian jadi jawaban yang benar ada usolli. Kayak kan nggak mungkin ya kita atbahu fil masjid, kan itu tidak sesuai dengan tempatnya seperti itu. Salah satu contohnya seperti itu. Kemudian al-hiwar. Al-hiwar itu apa sih? Al-hiwar itu percakapan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di slide kami itu sudah ada salah satu contoh al-hiwar. Di sini percakapan antara Burhan dan Burhan sama Al-Bawabun. Nah, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Farid juga. Farid mengatakan, hal anta muaddofu fil hadihil madrasah. Kemudian dijawab dengan bawab ini, la lastu muaddifun, lastu muaddofan, bal anna al bawabu fi hadihil madrasah. Itu salah satu hiwar, salah satu contoh percakapan seperti itu. Jadi percakapan antara 2-3 orang atau lebih seperti itu. Terima kasih, itu yang sudah saya jelaskan. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa tanya di kolom komentar atau di grup WhatsApp nanti. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.